Biasanya kalau orang sudah lama nggak ketemu selama waktu yang cukup panjang, biasanya bertemu dengan riang gembira, tanya kabar, apakah baik begitu. Tapi beda nih dengan nasib IHSG kita yang sudah ditutup selama 11 hari, ternyata begitu dibuka justru malah terkoreksi sangat dalam, bahkan lebih dari 9%, bahkan kena trading halt. Dan memang disebut-sebut bahwa sentimen utama yang menyebabkan IHSG anjlok pada hari ini adalah berkaitan dengan penerapan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memang sudah mempengaruhi saham-saham di sejumlah kawasan di dunia. Namun nampaknya di Indonesia baru hari ini terjadi pricing in, dan kita akan mengulasnya dalam Editor's View kali ini bersama dengan Bang Michael dan juga Mas Ai. Mungkin pertanyaan pertama saya berkaitan dengan tadi yang kita saksikan barusan begitu, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada hari ini. Salah satu yang disampaikan adalah berkaitan dengan pola komunikasi yang dievaluasi ternyata selama ini harusnya bisa diperbaiki. Kita nggak bisa bohong bahwa yang namanya pola komunikasi pemerintah ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan juga bagaimana investor melihat ekonomi Indonesia secara fundamental, kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Kira-kira dari pendapat atau apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana pengaruhnya terhadap makroekonomi kita? Silakan Bang Michael. Iya, sangat penting sekali ya kalau kita lihat yang disampaikan Pak Prabowo. Apalagi dia meng-highlight masalah komunikasi. Memang dalam sekitar 6 bulan terakhir banyak menjadi sorotan masalah komunikasi pemerintah. Karena banyak sekali gebrakan yang dilakukan pemerintah cuma tidak disampaikan dengan baik. Akhirnya menimbulkan riuh di ranah publik gitu. Terutama dalam kondisi sekarang. Misalnya ketika Donald Trump mengumumkan tarif baru, memang sangat ditunggu pernyataan-pernyataan dari pemerintah gitu. Yang kalau kita lihat banyak pimpinan negara lain termasuk menterinya itu langsung bersuara betul. Gitu ya, entah itu menyerang balik ataupun untuk negosiasi gitu. Nah, pemerintah mungkin agak sedikit terlambat tapi tidak masalah ya, karena di sini ternyata memang ada strategi yang sudah disiapkan gitu. Terutama dari sisi diplomasi udah ada tim yang disiapkan untuk melakukan negosiasi sendiri dengan tim pemerintahan Amerika Serikat gitu. Terus yang di-highlight juga sama Pak Prabowo tadi adalah apa yang sudah dilakukan dia dalam 5 bulan terakhir, yaitu menyangkut dengan fundamental ekonomi Indonesia. Memang dalam situasi kondisi sekarang ketika banyak perang, geopolitik yang tidak menentu gitu, banyak ketidakpastian, memang yang diperlukan itu adalah fundamental ekonomi yang baik gitu. Misalnya disebutkan ketika ngomongin pangan gitu, ketika banyak masyarakat yang belum dapat makan secara layak, itu harus diberikan sepenuh hati, terus dan antara dan lainnya gitu. Itu memang hal-hal yang harusnya dilakukan untuk memperkokoh fundamental ekonomi. Oke, pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya menerapkan tarif resiprokal atau tarif balasan terhadap seluruh negara di dunia begitu. Ini kan salah satu yang ditunggu-tunggu, benar kata Bang Michael tadi, bagaimana respons masing-masing negara. Kita tahu bahwa China akhirnya memilih untuk membalas. Nampaknya memang negara ASEAN, salah satunya juga Indonesia yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, memilih bahwa kita akan menempuh jalur negosiasi atau diplomasi. Kalau saya tidak salah, informasinya adalah Menteri Keuangan, kemudian Menko Perekonomian sendiri, dan juga Menteri Luar Negeri ini akan hadir ke Amerika Serikat langsung untuk melakukan diplomasi dan juga negosiasi. Tapi katakanlah, kalau kita lihat memang kan nampaknya kalau dari karakter Presiden Donald Trump ini sangat, yaitu balik lagi ya, dirinya memiliki ambisi untuk membuat Amerika ini kembali menjadi pusat perekonomian dunia begitu, make America great again. Bahkan Vietnam yang disebut-sebut sudah mengalah, yang katanya bahkan mau membuat tarifnya menjadi 0, ditolak oleh Amerika Serikat. Worst case, kalau akhirnya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia gagal membuahkan hasil, kira-kira dampaknya ke IHSG dan rupiah seperti apa, Mas Ai? Iya, sebenarnya kalau market sendiri kan memang selalu bereaksi terhadap sentimen ya, terhadap berita atau sentimen gitu. Dan ini memang karena kita kemarin liburnya cukup lama gitu ya, baru bereaksinya di hari ini gitu ya, IHSG dan rupiahnya juga. Dan memang kalau ada misalkan deadlock gitu ya terkait negosiasinya ini, pasti nanti kan harus ada jalan keluar lain lagi ya. Tapi yang harus dicatat di sini adalah bagaimana kita memperkuat fundamental dalam negerinya sebenarnya. Selama fundamental dalam negerinya dalam hal ini emitennya bagus gitu, sebenarnya sentimen buruk seperti apapun di global itu ya ada pengaruh tapi dampaknya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, bahkan beberapa pihak bilang yang terjadi sekarang ini terutama di IHSG itu karena memang kepanikan investor gitu ya, dan lebih ke arah katanya overreacting gitu ya. Overreacting walaupun memang ya
pasti wajar sih menimbulkan kepanikan karena ini makin membuat ketidakpastian global seperti tadi Michael bilang gitu ya. Perang juga belum usai gitu ya, terus kondisi ekonomi global juga lagi nggak bagus. Di dalam negeri pun Pak Prabowo juga kan lagi baru mau menata lah gitu ya. Betul. Membangun fondasi yang kuat terkait perekonomian dalam negeri. Memang masih banyak ketidakpastian yang akhirnya membuat IHSG juga makin tertekan gitu. Tapi saya rasa sih kalau kita belajar dari krisis-krisis sebelumnya, memang ada benarnya juga ketika IHSG jatuh itu justru ada opportunity yang baik gitu dan besar untuk kita masuk gitu ya. Tinggal kita cari memang emiten-emiten yang memang fundamentalnya bagus. Nah itu bisa jadi blessing gitu ya. Bahkan beberapa investor besar gitu ya kayak Lo Keng Hong sendiri bilang gini kayak ada hujan emas sebenarnya tinggal kalian bisa menangkap peluangnya atau enggak gitu kan. Ya, tapi kembali lagi, setiap orang punya perspektif yang mungkin berbeda-beda. Dari sudut mana melihat optimis maupun pesimis pun bisa-bisa aja gitu ya. Tinggal bagaimana kita mencerna kondisi yang ada dan juga sentimen-sentimen yang ada. Gitu. Oke.